Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, kami dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cikar Hama Aulia. Saya Fatimah Zahra Fadila. Saya Ferry Fazli. Saya Reza Hasim. Pada kesempatan kali ini, kita akan memaparkan materi mengenai penelitian studi kasus dalam metodologi penelitian kualitatif, khususnya dalam konteks pengembangan masyarakat Islam. Setelah mengikuti presentasi ini, kita diharapkan mampu untuk memahami apa itu penelitian studi kasus, macam-macam jenisnya, langkah-langkah untuk merancang penelitian studi kasus, dan yang paling penting, kita mampu untuk mengaplikasikan pendekatan ini pada isu-isu yang ada di pengembangan masyarakat Islam. Apa sih studi kasus itu? Nah, studi kasus adalah salah satu metodologi penelitian kualitatif. Intinya kita meneliti sesuatu fenomena secara mendalam dan dalam konteks yang nyata. Biasanya penelitian ini itu digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Seperti kata IAIN 2018, studi kasus tepat digunakan ketika batas antara fenomena dan konteks sosialnya itu tidak terlalu jelas. Misalnya, kita ingin tahu program zakat di desa yang berhasil dan di desa lain itu gagal. Nah, dengan studi kasus, kita memungkinkan kita untuk bisa masuk ke dalam cerita desa tersebut, untuk mewawancarai pelakunya, melihat dokumentasinya, dan juga kita bisa mengamati secara langsung. Oke, kita beralih ke jenis-jenis studi kasus. Menurut STEK 1995 dan juga IAIN 2018 ya, di sini itu ada 3 macam. Nah, yang pertama itu ada exploratory ya, digunakan ketika peneliti masih mencari pemahaman awal terhadap fenomena baru. Yang kedua itu ada deskriptif, yang menggambarkan fenomena secara detail atau secara mendalam. Yang terakhir itu ada explanatory yang berusaha menjelaskan hubungan sebab dan juga akibat. Nah, selain itu studi kasus juga bisa berupa single case atau suatu kasus mendalam. Bisa juga multiple case ya, atau menggabungkan beberapa kasus sekaligus seperti itu. Baik, materi selanjutnya mengenai relevansi untuk pengembangan masyarakat Islam. Mengapa studi kasus penting bagi kita di jurusan pengembangan masyarakat Islam? Karena banyak fenomena sosial keagamaan di masyarakat yang sifatnya kompleks dan sangat konstekstual. Misalnya, peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, efektivitas program zakat produktif untuk UMKM, atau fungsi masjid sebagai pusat layanan sosial. Semua itu membutuhkan pemahaman yang mendalam dan studi kasus sangat cocok untuk menelitinya. Penelitian studi kasus ini bisa kita kaitkan dengan konsep community-based research, yang mana merupakan penelitian berbasis masalah nyata di masyarakat. Jadi, studi kasus ini membawa manfaat praktis untuk masyarakat Islam, seperti hasil penelitiannya bisa langsung jadi masukan untuk lembaga zakat, pesantren, masjid, atau organisasi dakwah. Selanjutnya, desain penelitian studi kasus. Menurut NIN tahun 2018, desain penelitian studi kasus terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian harus spesifik dan bisa dijawab dengan data kualitatif. Contohnya, bagaimana strategi pesantren X dalam memberdayakan ekonomi santri? Nah, pertanyaan itu bisa dijawab dengan wawancara atau observasi. Jangan bertanya, apakah pesantren X meningkatkan ekonomi daerah? Karena pertanyaan tersebut lebih cocok untuk data kuantitatif. Desain penelitian studi kasus yang kedua adalah proposisi penelitian, yang mana merupakan dugaan awal yang memberi arah fokus penelitian. Yang ketiga adalah unit analisis, yaitu kasus yang dipilih. Nah, yang keempat, logika yang menghubungkan data dengan teori. Dan yang kelima, kriteria interpretasi hasil. Dari 5 komponen ini akan membantu peneliti agar penelitian terarah dan sistematis.
Materi selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data. Dalam studi kasus, kita bisa menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Di antaranya seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif dan non-partisipatif, serta analisis dokumen dan arsip. Penting juga untuk menggunakan triangulasi data, yaitu menggabungkan berbagai sumber data seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumen agar hasil penelitian lebih valid. Analisis data. Data yang sudah terkumpul biasanya ditranskrip, kemudian dilakukan proses coding. Coding adalah cara memberi label pada data supaya kita menemukan makna. Terdapat 3 tahap coding. Mulai dari yang pertama ada open coding. Open coding yaitu memberi label pada potongan data. Selanjutnya ada axial coding, yaitu menghubungkan kode. Dan yang terakhir ada selective coding, yaitu merangkum jadi tema utama. Selain itu, kita mencari pola dan tema. Jika kasusnya lebih dari 1 atau multiple case, kita bisa lakukan cross case analysis. Pada akhirnya, hasil penelitian ditulis dalam bentuk narasi kasus yang mendalam. Selanjutnya yaitu validitas dan keabsahan. Agar penelitian kita dapat dipercaya, Merriam 1998 menyarankan beberapa strategi, yaitu ada triangulasi atau menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Selanjutnya ada member checking, balikan hasil sementara ke responden seperti bertanya, apakah benar Bapak atau Ibu bermaksud seperti ini? Nah, seperti itu. Selanjutnya ada audit trail, yaitu simpan transkrip, catatan lapangan, dokumen supaya bisa dicek ulang. Dan yang terakhir ada thick description atau menulis data dengan detail dan mendalam, bukan hanya sekedar ringkasan. Tujuannya supaya pembaca bisa merasakan konteks penelitian seolah-olah ikut hadir di lapangan. Dengan begitu, hasil penelitian menjadi lebih kaya, jelas, dan mudah dipahami. Jadi, penelitian kualitatif memang tidak bisa diukur dengan validitas statistik, tapi harus dilihat dari sejauh mana data kita konsisten, jujur, dan mendalam. Selanjutnya adalah etika penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif, etika sangat penting karena kita berhadapan langsung dengan manusia. Nah, ada 4 etika yang harus kita pelajarin dalam penelitian kualitatif. Yang pertama ialah peneliti harus mendapat informed consent, atau artinya partisipan diberitahu tujuan penelitian dan selalu untuk ikut serta. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, peneliti wajib menjaga kerahasiaan identitas partisipan, misalnya dengan menggunakan inisial atau nama samaran. Dan yang ketiga, peneliti harus sensitif terhadap budaya dan agama. Contoh, kalau meneliti di pesantren atau masjid, kita perlu menghormati cara aturan berpakaian dan waktu ibadah. Dan yang terakhir, peneliti harus sadar akan bias pribadi. Jangan sampai pandangan atau keyakinan kita sendiri mempengaruhi cara menafsirkan data. Karena itu penting untuk selalu menjaga refleksivitas. Misalnya, kita meneliti program wirausaha di pesantren. Kita wajib meminta izin resmi, jaga kerahasiaan identitas santri, dan menghormati aturan pesantren, seperti pemisahan area putra dan putri. Selain itu, kita juga harus sadar dengan bias pribadi, supaya data yang kita tulis tetap objektif. Selanjutnya itu ada contoh aplikasi. Sekarang mari kita lihat contoh aplikasi studi kasus dengan memakai 5 komponen utama yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama itu pernyataan penelitian. Misalnya kita ingin tahu bagaimana efektivitas program zakat produktif dalam meningkatkan usaha kecil di Kabupaten Kebumen. Yang kedua itu proposisi penelitian. Kita berasumsi bahwa program zakat produktif bisa membantu UMKM berkembang, tapi keberhasilannya dipengaruhi oleh faktor pendamping dan motivasi dari lembaga zakat. Yang ketiga itu ada unit analisis. Unit analisisnya itu ada 3 kelompok penerima zakat produktif di Kebumen. Mereka menjadi fokus utama yang diteliti. Yang keempat itu ada logika, data, dan teori. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen, kemudian dianalisis dengan teori
pengembangan pemberdayaan masyarakat. Dari sini kita melihat apakah modal finansial cukup ataukah faktor sosial spiritual juga berperan penting. Yang kelima itu ada interpretasi hasil. Hasil penelitian kemudian dinilai berdasarkan indikator keberhasilan UMKM, misalnya peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, dan tingkat kemandirian penerimaan zakat. Dari sini kita bisa menyimpulkan strategi apa yang berhasil dan kendala apa yang masih muncul. Dengan cara ini, penelitian studi kasus tidak hanya menggambarkan program, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana dan menjaga program zakat produktif bisa berhasil atau gagal di masyarakat. Selanjutnya itu ada ringkasan. Singkatnya, studi kasus dalam metode penelitian sangat cocok untuk meneliti fenomena sosial yang kompleks. Bedanya dengan penelitian kuantitatif, studi kasus tidak bertujuan membuat kesimpulan umum untuk semua orang, tapi memberikan pemahaman mendalam tentang kasus tertentu. Tahapannya sederhana, mulai dari merancang penelitian, mengumpulkan data, menganalisisnya, lalu menuliskan laporan hasil. Demikian presentasi kami tentang penelitian studi kasus. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam memahami metodologi penelitian kualitatif dan penerapannya dalam pengembangan masyarakat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.